berkaitan dengan kenaikan BBM bersubsidi, maka kami di DPD Kabupaten Gresik mengundang wartawan semua untuk kami ingin menyampaikan bagaimana sikap kami terkait dengan naiknya BBM bersubsidi. Insya Allah pada yang pertama ini saya akan bacakan pernyataan sikap kami. Setelah itu nanti kita akan coba dialog ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap DPD PKS Kabupaten Gresik atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Gresik 7 September 2022. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022 hari Sabtu lalu pada pukul 14.30. Harga Pertalite naik yang sebelumnya 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Solar juga naik yang sebelumnya 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Dan Pertamax naik dari 12,5 per liter kemudian menjadi 14,5 per liter. Sejak awal Partai Keadilan Sejahtera menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena banyak mudarat dibandingkan manfaat bagi rakyat. Penolakan PKS didasari dengan sejumlah argumen sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi masyarakat belum pulih. Mengingat bahwa kondisi masyarakat baru bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi, maka sekecil apapun kebijakan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen juga semakin meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik. Dan diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7-8% hingga akhir 2022 ini. Akibatnya, keluarga menengah ke bawah harus mengurangi alokasi pengeluaran rutinnya. Pilihannya mengurangi penggunaan BBM bersubsidi atau pengurangan pada pos-pos lainnya. BLT tidak menyelesaikan masalah dan tidak efektif menjaga daya beli bantuan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah mengeluarkan bansos senilai 24,17 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT maupun bantuan subsidi dan mengoleskan 2% dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek dan nelayan tidak terlalu banyak membantu. Alokasi besar bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat dampak COVID-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya. Yang ketiga, kenaikan inflasi semakin parah. Karena inflasi yang mendera masyarakat saat ini sudah tinggi, hal itu akan berpotensi makin parah apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan. Masyarakat hari ini menderita inflasi sebesar 4,9%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015. Bahkan untuk kelompok makanan, inflasi hari ini sebesar 11%. Menurut Gubernur Bank Indonesia, seharusnya paling tinggi hanya 5-6% saja. Tapi sekarang sampai 11%. Ini kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau kemudian BBM bersubsidi naikkan, dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin, dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu, PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial, resistensi publik terhadap merusak harmoni sosial. Kedua, PKS meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketiga, mendukung DPP PKS dan fraksi PKS di DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Keempat, meminta Presiden Republik Indonesia untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan,
terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada anggaran pendapatan belanja negara. Yang kelima, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. Demikian Gresik 7 September 2022, Ketua DPD PKS Kabupaten Gresik, Parija Muhammad Kohar.